Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai isu yang lagi rame ya sekarang di teman-teman pejuang CPNS, pejuang NIP atau banyak nyebutnya NIPers gitu ya. Tentang apakah tahun depan ada rekrutmen CPNS atau tidak, karena memang beritanya sedikit simpang siur, bertolak belakang, yang sini bilang A, yang sini bilang B kan gitu. Dan kemarin saya juga sudah bikin ya video sebelum video ini, yang kemarin itu tentang keanehan berita, karena yang sebelumnya di Detik, di Kompas, di Tirto, di Kumparan, macam-macam media itu ngomong kalau selama 2 tahun ke depan tidak akan ada rekrutmen CPNS. Tapi ternyata beritanya sekarang berubah. Tahun 2021 akan ada rekrutmen CPNS. Ya, jadi yang di Detik itu sempat judul beritanya sampai diubah kan gitu. Nah, sebenarnya yang benar yang mana? Ya, saya selalu saran ke teman-teman untuk melihat ke berita resmi, ke akun resminya, ke Kemenpan RB atau ke BKN gitu ya. Atau di kayak misalkan Pak Bima Hari Habibisana ya, Kepala BKN, itu bisa juga dijadikan rujukan. Cuman ini ternyata juga ada perbedaan nih. Jadi gini, di Instagramnya Pak Bima Hari Habibisana itu postingan terakhir beliau mengutip soal ngepost ya, dari apa namanya Liputan 6 kalau nggak salah, terus dikasih caption moratorium CPNS gitu ya. Gimana ya, saya lupa, saya cek dulu ya. Moratorium CPNS 2020 dan 2021 gitu ya. Nah, moratorium itu apa? Itu artinya penundaan pembukaan penerimaan CPNS 2020 dan 2021. Nah, namun saya mencoba ngecek ke apa namanya situs resminya, ke Menpan ya, Menteri apa namanya, di websitenya, website Menpan, di websitenya itu judulnya kayak gini: rekrutmen CPNS 2020 ditiadakan. Ini diposting hari ini tanggal 8 Juli. Ya, di sini disebutkan bahwa rekrutmen tahun 2020 memang ditiadakan. Ini sudah berita lama sih, kalau ini kan sudah dibahas dulu, sudah disampaikan juga bahwa memang 2020 tidak ada karena memang masih melanjutkan penerimaan yang tahun kemarin 2019, karena SKB-nya kan belum jalan ya. Karena ada terdampak Covid, SKB-nya belum jalan. Jadi memang tahun ini digunakan untuk menyelesaikan rekrutmen tahun 2019. SKB-nya dijadwalkan kemarin, bilangnya kan akhir Agustus, tapi di postingan terbaru dari Kemenpan itu mana nih tadi kalimatnya ini? Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi COVID-19. SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Pan-RB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB, ya gugus tugas COVID-19, dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan, jelasnya. Nah, di paragraf terakhir ini ada selanjutnya, ini ada kepastian ya tentang rekrutmen CPNS 2021 kayak gini. Nanti link beritanya saya taruh di bawah, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau malas ya dengerin aja video ini, tinggal oh ya beritanya seperti itu gitu kalau malas ngebaca. Di sini dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah serta hasil evaluasi dampak pandemi COVID-19. Di sini ya. Ini pendapat saya ya. Kata yang dipakai atau kalimat yang dipakai adalah ASN ya, aparatur sipil negara. Di dalam websitenya Kemenpan tidak disebutkan bahwa itu CPNS atau P3K atau apa, tidak disebutkan. Karena memang ASN kan macamnya dua ya. Ada CPNS atau PNS, ada P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja ya. Ya, perjanjian kerja bener. Gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau dari IG-nya Bapak Bima Habibisana akan ada moratorium
Ya kalau di website Kemenpan itu 2021 akan ada rekrutmen ASN, tapi tidak disebutkan ASN ini CPNS ataukah P3K. Tapi di sini disebutkan karena memang mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah serta hasil evaluasi dampak pandemi COVID-19. Jadi masih ada kemungkinan, ya kalau saya pribadi berpendapat, karena apa? Saya coba cari info tentang moratorium. Ternyata tahun 2014, teman-teman bisa cari, itu ada berita bahwa Pak Jokowi ya menyampaikan bahwa moratorium CPNS itu akan ada moratorium CPNS selama 5 tahun. Itu tahun 2014. Berarti dari situ redaksinya adalah sampai tahun 2019 tidak akan ada penerimaan. Tapi ternyata tahun 2017 ada, tahun 2018 ada, tahun 2019 juga ada. Gitu. Jadi memang pemerintah ya pasti akan mempertimbangkan kondisinya. Ya tahun depan kira-kira kondisinya seperti apa. Karena memang banyak yang sebelumnya di struktural itu akan dialihfungsikan ke fungsional. Ya, eselon-eselon itu kan beberapa itu juga dihapuskan. Bahkan ada di rapatnya BKN dan DPR itu kan bahwa nantinya di instansi pemerintah tidak ada yang namanya honorer, tidak ada namanya pegawai tetap, tidak ada tidak tetap gitu ya, kontrak ada. Yang ada adalah PNS dan P3K. Bahkan di beberapa daerah sudah ditandatangani itu yang realisasinya akan bertahap sampai tahun berapa gitu ya nanti hilang gitu. Jadi mungkin ya semoga saja berita ini jadi kabar baik juga. Siapa tahu nanti dibuka P3K yang diprioritaskan untuk teman-teman yang sudah honorer ya atau misalnya sudah mengabdi, kita juga tidak tahu. Ya semoga saja seperti itu. Ya untuk menghargai apa ya namanya? Ya ini pro kontra sih ya, pro kontra, tapi ya memang perlu ada penghargaan terhadap teman-teman yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun gitu kan. Itu perlu penghargaan ya, mungkin jadikan P3K lah diprioritaskan gitu, atau mungkin otomatis dengan syarat tertentu gitu ya. Kita nggak ngatur, kita serahkan aja pemerintah pasti akan mempertimbangkan keputusan yang mungkin terbaik untuk ya namanya terbaik pasti relatif ya. Mungkin baik bagi pemerintah baik belum tentu untuk orang baik. Untuk orang baik belum tentu untuk pemerintah baik kan gitu. Tuh, jadi gitu ya teman-teman. Yang jelas penerimaan ASN akan dibuka tahun 2021 tetap ada. Cuman di sini belum disebutkan ASN CPNS kah ataukah P3K ataukah dua-duanya. Ya kita doakan saja supaya ini kan terjadi seperti ini kan karena memang adanya pandemi. Kalau tidak ada pandemi, SKB kemarin itu sudah selesai, dan September ini sudah ada penerimaan lagi. Karena memang, apa ya, ini plus minus gitu ya. Kalau dari berita itu ya diomongin kurang, ya kurang. Untuk di beberapa formasi, memang kebutuhan PNS atau ASN itu sangat kurang. Tapi di beberapa formasi memang kelebihan, sampai berapa juta itu kan, bukan administratif gitu kan. Nah itu mungkin nanti ya dengan pertimbangan-pertimbangan itu, lalu kita doakan saja supaya kondisi pandemi di negara kita ini segera selesai, supaya ya bisa normal lagi, bisa dibuka rekrutmen lagi, teman-teman Nipers pejuang NIP bisa semangat untuk berjuang lagi. Dan ya itu lagi, sekali lagi jadikan juga ini semangat buat teman-teman yang sudah lolos SKB. Ini jaga-jaga, kalau ternyata tahun depan tidak ada kan gitu kan, kita kan nggak tahu. Nah itu jadikan motivasi untuk ya berarti saya harus bener-bener maksimal di SKB ini gitu. Siapa tahu tahun depan nggak ada gitu. Jadi jadikan itu motivasi. Jadi dan berita-berita kalau nggak resmi nggak usah diperhatikan banget ya. Yang penting oh ya gitu aja. Ya, ditunggu kan misalkan ini dari websitenya Menpan, ya itu mungkin bisa jadikan rujukan. Tapi kalau media-media meskipun itu kredibel, ya itu mungkin ya dibuat apa ya selingan atau bacaan aja lah gitu. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Romanariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.